Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anjani Harunisa, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses internalisasi saya terhadap profesi kepala PAUD. Salah seorang ahli bernama Basri pernah menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Definisi tentang kepala sekolah tersebut terlihat dalam diri Widiawati SPD, wanita yang biasa dipanggil Bunda Widi ini lahir di kota Bandung 16 Oktober 1971. Sekarang, ia menjabat sebagai Kepala PAUD Terpadu Alam berbasis karakter Sayang Ibu binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau merupakan Kepala TK berprestasi pada tahun 2015 yang mengawali karirnya sebagai guru honorer. Mengenai latar belakang pendidikan Bunda Widi, beliau menempuh sekolah pendidikan guru di Raden Ajeng Kartini Bandung dan mengambil jurusan Taman Kanak-kanak. Ia pun lulus pada tahun 1990. Dan pada tahun tersebut pula, beliau mengajar di TK Profesor Dr. Mustopo selama 2 tahun, dan di awal karirnya tersebut, ia hanya memiliki 10 murid. Meskipun honor yang ia dapatkan di awal karirnya relatif kecil, tetapi ia dengan semangat untuk terus menjalankan profesinya sebagai guru. Setelah itu, ia pergi merantau ke Banjarmasin dan menjadi guru di salah satu TK di sana, yaitu TK Raja Wali, dari tahun 1992 hingga tahun 2003. Pada tahun pertama beliau mengajar, beliau mendapatkan honor sebesar Rp7.000 per bulan dengan jumlah peserta didik 48 orang. Nah, di TK tersebut menggunakan model pembelajaran klasikal. Dengan demikian, beliau memikirkan bagaimana cara membentuk sebuah kondisi kelas, suasana kelas yang menarik dan menyenangkan untuk seluruh anak. Nah, aktivitas yang ia lakukan adalah dengan metode bercerita dalam mengenalkan materi-materi yang diangkat pada kelas tersebut. Kemudian, Bunda Widi mengikuti tes guru bantu dan mengajar di TK Negeri Pembina sampai tahun 2007. Beliau saat mengajar di sana masih berpredikat lulusan SPG. 1 tahun setelahnya, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program penyetaraan guru TK di jenjang perkuliahan, dan beliau mengambil program studi PGTK di Universitas Lambung Mangkurat. Kebetulan, pada tahun tersebut, Universitas Lambung Mangkurat belum membuka program studi PG-PAUD. Hingga pada akhirnya, di tahun 2012, universitas ini membuka program studi yang sangat dibutuhkan oleh para calon pendidik PAUD tersebut. Dan secara singkatnya, Bunda Widi pun mengikuti program sarjana PG-PAUD di universitas ini dan lulus sebagai sarjana sampai sekarang. Bunda Widi pun menjelaskan bahwa peran dia sebagai guru sewaktu itu menjadi penyegar bagi lembaga tempat ia mengajar, dan bahkan ia mendapatkan predikat sebagai guru favorit. Beliau pun turut menceritakan di tahun terakhir ia mengajar di TK Raja Wali, tepatnya pada tahun 2003, ia mendapatkan honor terakhir sebesar Rp112.500. Dan pada tahun tersebut pula, beliau mengikuti tes guru bantu pusat dan lulus dengan gaji sebesar Rp460.000. Dan sebenarnya, sejak tahun 1993, beliau telah mengikuti seleksi PNS. Meskipun ia gagal, ia terus mencoba dan semangat pantang menyerahnya tidak menghilang. Ia mengikuti 10 kali tes seleksi hingga akhirnya dapat lulus sebagai PNS. Bunda Widi pun menceritakan mengapa ia tertarik dengan dunia PAUD. Ia menjelaskan bahwa sejak di bangku taman kanak-kanak, ia sudah mulai berperan layaknya guru, seperti membariskan teman-temannya hingga menyanyikan lagu-lagu yang sudah diperdengarkan di sekolah.
Rasa cinta terhadap anak usia dini pun diperkuat dengan pengalamannya saat ia mengasuh keponakannya. Di saat itu ia merasa senang dengan keceriaan dan juga keunikan anak usia dini. Dan selama di SPG, Bunda Widi melakukan observasi di sebuah taman kanak-kanak. Keberhasilan beliau dalam mendidik anak pun membuat pihak sekolah tertarik untuk menjadikan Bunda Widi sebagai guru selepas lulus dari SPG. Kepercayaan yang telah dibangun oleh lingkungan sekitar beliau berhasil membuatnya menyadari potensinya dalam mendidik anak usia dini. Dan ketika sudah mengajar, beliau merasa anak-anak mampu menghilangkan beban hidup yang ia alami. Seperti yang diketahui, guru itu memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan masa depan seorang anak. Bunda Widi menceritakan bahwa pada tahun 1993, beliau mengajarkan tema tanaman dan mengajak anak untuk melihat pertumbuhan kacang hijau di kapas basah. Dan pada kegiatan tersebut, anak menunjukkan ketertarikannya terhadap kegiatan saintifik tersebut. Beberapa tahun kemudian, salah satu orang tua murid dari TK tempat beliau mengajar mengucapkan terima kasih kepada Bunda Widi atas keberhasilannya dalam mendidik anaknya yang bernama Salsa. Sebab dari kegiatan sederhana tersebut, yaitu melihat pertumbuhan kacang hijau, Salsa mulai menyukai dan tertarik dengan tanaman hingga pada akhirnya ia berhasil menuntut ilmu di Institut Pertanian Bogor dan melakukan penelitian terhadap tanaman. Dengan demikian, Bunda Widi pun menegaskan bahwa hal tersebut sedikit banyak menunjukkan pentingnya stimulasi yang baik dari orang dewasa, yaitu pendidik, guru maupun orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak usia dini, sehingga bekal pengetahuan tersebut dapat berpengaruh untuk masa depan mereka. Bunda Widi yang mengikuti perkuliahan di saat program penyetaraan guru TK pun menyadari bahwa selama beliau mendidik telah menerapkan secara langsung teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti Lev Vygotsky, Jean Piaget, hingga Montessori. Dan setelah kita mendengar terkait profil latar belakang pendidikan Bunda Widi, kita dapat mengacu pada kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Terlihat bahwa Bunda Widi telah memenuhi kualifikasi umum kepala sekolah yang dinyatakan bahwa untuk menjadi kepala sekolah atau madrasah harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Dan yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak atau Rodatul Atfal, di mana beliau harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau Rodatul Atfal. Perjalanan beliau hingga dapat menjadi kepala TK berprestasi, tepatnya pada tahun 2015 pun menarik untuk didengarkan. Pada tahun 2007, ia mendapatkan kepercayaan dari istri Gubernur Kalimantan Selatan untuk menjadi kepala PAUD terpadu alam berbasis karakter sayang ibu. Dan pada tahun 2015, Widiawati meraih prestasi yang membanggakan dengan berhasil menjadi juara 3 kepala TK berprestasi. Dan itu di tingkat nasional. Dan sekarang, ia pun kerap menjadi narasumber untuk guru-guru PAUD tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengikuti diklat atau BIMTEK Guru PAUD. Perjalanan beliau untuk menjadi kepala TK berprestasi tingkat nasional pada awalnya dengan diberikan kepercayaan oleh pengawas untuk mengikuti seleksi di tingkat kecamatan sebagai perwakilan gugus dan berhasil menjadi juara pertama. Kemenangan serupa ia dapatkan di tingkat kota dan juga provinsi. Dan hal yang ia presentasikan untuk menjadi juara 3 kepala TK berprestasi tingkat nasional adalah dengan perjalanan beliau dan pengalaman nyata terkait cara mengembangkan lembaga, dalam hal ini di PAUD terpadu alam berbasis karakter sayang ibu. Salah satu contoh yang ia presentasikan adalah ketika
Bunda Widi berhasil mengembangkan jumlah peserta didik dari yang sebelumnya hanya terdiri dari 7 murid, dan ketika ia berhasil mengembangkan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, akhirnya jumlah murid pun bertambah hingga 90 anak. Bunda Widi pun menjelaskan bagaimana beliau menjalankan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu dengan 1. Menyusun rencana strategis, 2. Memberikan pengarahan terkait perkembangan anak usia dini ke guru maupun orang tua, 3. Memberikan pembinaan dalam mengembangkan kurikulum yang dilakukan dengan supervisi antar guru, juga membuat program semester, mingguan, dan harian, serta memberikan contoh dalam proses pengajaran. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan bahwa kepala sekolah juga tidak lepas tanggung jawab dengan tetap memperhatikan laporan perkembangan anak. Beliau juga terbuka dengan para guru dalam berdiskusi untuk pengembangan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi supervisi, yaitu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Bunda Widi selaku kepala sekolah juga memberi arahan untuk bekerja sama dengan pihak terkait, di mana sebuah lembaga dapat berkembang dengan baik apabila memiliki mitra kerja, yaitu orang tua, instansi terkait di PAUD Alam seperti puskesmas, bank daerah, dan bank daerah ini menjadi instansi terkait karena ada program pengenalan bagaimana cara menabung untuk anak usia dini. Lalu juga lembaga PAUD itu harus bekerja sama dengan organisasi terkait seperti IGTKI, Himpaudi, serta masyarakat. Bunda Widi bersama guru lainnya mengembangkan sekolah tersebut yang semulanya hanya memiliki 7 murid hingga akhirnya menembus sampai 95 anak. Sekolah ini, seperti yang diketahui, dibina oleh tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bunda Widi membangun kerjasama yang solid dengan mengembangkan dan mensimulasi perkembangan anak berbasis karakter. Sekarang, TK Alam Sayang Ibu selalu dikunjungi teman-teman dari kabupaten dan kota untuk melakukan observasi. Hal tersebut menandakan bahwa PAUD Alam sudah bisa berkontribusi dengan berbagi kepada yang lain. Ini merupakan bentuk dari kompetensi sosial Bunda Widi dengan berhasil membangun kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Bentuk dari kompetensi sosial lainnya adalah berupa kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan sekolah. Ketika PAUD Alam melakukan kerjasama dengan tim PKK di daerah sekolah dan turut serta mengembangkan PAUD dengan memberi kesempatan bagi sekolah dalam mengembangkan diri dan mencari pengalaman serta ilmu baru dengan melakukan observasi keluar Pulau Kalimantan. Dan Bunda Widi pun menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah itu harus dapat mengenalkan kepada masyarakat terkait keberadaan dan pengembangan pembelajaran di PAUD tersebut. Dan kepala sekolah harus menjadi inspirator bagi guru-guru yang ia pimpin. Di PAUD Alam, Bunda Widi memikirkan cara memberikan fasilitas yang terbaik bagi anak di taman yang cukup luas, hingga pada akhirnya sekolah mengembangkan penyediaan fasilitas. Hal tersebut terlihat dari sentra yang pada awalnya dibangun secara bongkar pasang, di mana sentra tersebut ditentukan per hari. Sekarang sentranya sudah berkembang menjadi sentra yang lebih terfokus. Kemudian, PAUD ini berkembang lebih luas seperti jumlah murid yang meningkat utamanya di tahun 2009 dan dapat menciptakan puncak tema dan kegiatan yang menarik. Pembelajaran karakter untuk anak usia dini dilakukan selama 10-20 menit dengan metode bercerita. Dan dari sikap tersebut, Bunda Widi menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi manajerial dengan mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Guru-guru dari sekolah ini melakukan observasi di sekolah lainnya, yaitu di PAUD Alam Pelopor, di mana mereka belajar tentang proses pembelajaran di sekolah lain. Contohnya adalah saat anak melakukan absensi. Hal tersebut dijadikan refleksi dan referensi cara ajar di PAUD Alam, sekaligus menunjukkan upaya dari Bunda Widi dalam mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Ia pun menambahkan bahwa guru itu harus memiliki sikap santun, berwibawa, penuh percaya diri, kreatif, dan juga semangat. Sehingga Bunda Widi berharap ada regenerasi guru-guru terbaik agar dapat menghasilkan generasi emas.
Dan selain itu, menurut Bunda Widi, seorang guru itu tidak dapat ketinggalan zaman. Hal itu dikarenakan anak berpikir secara kreatif dan merancang sebuah ide berdasarkan lingkungan sekitarnya. Dan lingkungan sekitar anak itu terus berkembang. Sebelum menjadi kepala sekolah, Bunda Widi belajar cara mengembangkan karakter peserta didik. Hal ini dilatar belakangi oleh tim bergerak PKK yang membina PAUD Alam untuk membangun lembaga PAUD yang berbasis karakter. Setelah mengikuti pendidikan karakter, Bunda Widi dapat mempelajari konsep terkait karakter dengan lebih mendalam. Ia pun mengkolaborasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran sentra. Dan apabila dianalisa, hal tersebut menunjukkan kompetensi kepribadian beliau dengan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktek baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya. Dan Bunda Widi turut menunjukkan kompetensi kepribadian lainnya, yaitu memiliki komitmen atau loyalitas atau dedikasi atau etos kerja yang tinggi dalam setiap menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut ditunjukkan ketika beliau ikut turut serta dalam proses pembelajaran, salah satunya saat bermain peran. Selain itu, Bunda Widi juga menunjukkan bahwa ia mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa keingintahuannya terhadap kebijakan, teori, praktek baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi, yaitu dengan membuat sebuah formula belajar anak usia dini, yaitu di mana dalam tiap kegiatannya harus ada kebermaknaan, sehingga anak dapat mengambil pelajaran dari tiap kegiatan yang akan berpengaruh untuk masa depan mereka pula. Yang tidak kalah penting lainnya dalam formula pembelajaran anak usia dini adalah dengan memberikan kegiatan yang menarik, baik dari cara bermain, alat dan bahan kegiatan, serta memastikan setiap kegiatan memiliki fungsi yang berpengaruh terhadap aspek perkembangan anak. Dengan demikian, menurut Bunda Widi, membuat proses pendidikan di PAUD tidak boleh asal-asalan. Bunda Widi juga memaparkan banyak sekali pengetahuan yang dapat ditemukan ketika guru memberi pijakan melalui stimulus pengungkapan bahasa. Hal tersebut dengan melakukan simulasi terhadap anak agar berpikir kritis dengan memberikan anak kesempatan untuk saling bertanya atau berdiskusi. Dan sebagai guru, mereka harus menikmati proses dalam memberikan pembelajaran bagi anak usia dini. PAUD Alam ini menekankan pentingnya afeksi dengan anak. Dan itu dibuktikan ketika anak yang pindah sekolah merasa rindu dengan suasana sekolah PAUD Alam setelah bertemu Bunda Widi. Jadi kejadiannya adalah salah satu anak dipindahkan oleh orang tuanya karena dianggap selama melakukan pembelajaran di PAUD Alam itu hanya bermain atau tidak ada pembelajaran. Dengan menanggapi kejadian tersebut, Bunda Widi merefleksi diri bahwa ketika melakukan parenting tidak hanya menjelaskan tentang pembelajaran anak usia dini secara teori, melainkan melakukan praktek bersama orang tua terkait simulasi pembelajaran di kelas sambil menjelaskan tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan saat parenting itu, orang tua juga berkesempatan untuk menyambangi sentra. Dengan demikian, orang tua dan guru dapat saling memahami pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Sikap tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari sikap terbuka atas saran dan kritik yang disampaikan oleh atasan, teman sejawat, bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Seperti yang diketahui, kepala sekolah tidak hanya membangun komunikasi dengan organisasi guru, tapi juga dengan organisasi siswa dan juga organisasi orang tua. Dan organisasi siswa ini lebih banyak dibina ke arah terwujudnya keberhasilan program di luar kurikuler dengan berbagai materi dan sasaran. Di PAUD Alam ini, pihak sekolah membebaskan pilihan kepada anak usia dini, salah satunya adalah kebebasan dalam berseragam. Menurut pendapat Bunda Widi, dengan perbedaan seragam, anak bisa mengenal warna, menghargai perbedaan, dan juga dapat mengemukakan pendapat. Kebebasan tersebut juga terlihat dalam sentra persiapan dan sentra bahan alam, di mana terdapat ragam main agar anak memiliki kesempatan bermain atas keinginannya. Dan sentra di PAUD Alam ini saling terintegrasi dan anak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sebayanya. Selain itu, terdapat pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan saintifik, salah satunya dengan mengamati ikan.
Nah, tujuan utama dari PAUD Alam adalah memfasilitasi kegiatan konkret bagi anak usia dini dengan dikaitkan pada pendidikan karakter, serta melakukan pembelajaran yang tidak monoton. Dan di saat circle time, ada kegiatan recalling, di mana guru-guru itu menanyakan perasaan selama melakukan pembelajaran di hari tersebut, terkait ada atau tidaknya permasalahan antar anak. Dan apabila terjadi permasalahan tersebut harus diselesaikan sampai tuntas. Ia pun menjelaskan bahwa pendekatan dengan pembicaraan interaktif setelah pembelajaran ini membuat anak dapat menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran yang ia laksanakan. Dan di sekolah juga diajarkan untuk mengenalkan agama seperti mengucapkan bismillah, alhamdulillah, dan doa-doa lainnya. Selain itu, ketika melakukan kegiatan makan di kelas, setiap anak disediakan alas tempat makan supaya mereka mengenal hak milik dan membuat kondisi saat makan itu lebih teratur. Dan perlu diketahui di PAUD Alam ini sedang mengembangkan pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics yang dikolaborasikan dengan HOTS, di mana anak-anak dapat meningkatkan curiosity dan kemampuan berpendapatnya. Dan semua itu juga dikemas dengan cara yang menarik, yaitu menggunakan media Luspart, di mana anak-anak dapat melakukan permainan dengan kreativitasnya sendiri, distimulasi pula dengan bahasa provokasi dari guru. Dan pada tiap kegiatan terdapat aturan. Aturan tersebut dibuat oleh anak dan bukan oleh guru. Peran guru di sini adalah memberi penguatan atau reinforcement. Jadi contoh aturan yang dibuat anak itu saat melakukan kegiatan seperti sayang teman dan tidak pilih-pilih teman. Menurut Bunda Widi, cara mengembangkan pengetahuan terhadap anak usia dini itu melalui knowing, dengan anak mengetahui pembelajaran, lalu feeling, anak bisa merasakan pentingnya pembelajaran tersebut, hingga juga acting, di mana anak-anak bisa melakukan pembelajaran yang sudah ia dapatkan. Bunda Widi juga turut menjelaskan bahwa pendapat atau ide yang dikemukakan oleh anak itu harus dihargai. Bunda Widi menganggap afeksi penting sebab sikap itu sulit dibentuk apabila tidak dilakukan atau distimulasi secara rutin. Dan perlu diingat pula bahwa orang dewasa merupakan cerminan baik dari cara berbicara hingga sikap bagaimana seseorang itu akan bertindak. Sehingga sekolah ini menekankan karakter yang baik atau positif dari tiap pendidik. Hal ini menunjukkan peran Bunda Widi dalam tugasnya sebagai edukator. Dalam hal ini, beliau mampu membimbing peserta didik dengan meningkatkan prestasi akademis, tetapi juga harus meningkatkan berbagai prestasi peserta didik dalam kegiatan non-akademis, baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, sebagai kepala sekolah, Bunda Widi juga membangun hubungan dengan organisasi orang tua siswa yang diperlukan sebagai salah satu alat yang membantu kepala sekolah dalam ikut serta membina dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Tetapi kehadiran organisasi ini diharapkan tidak dilibatkan ke dalam campur tangan terhadap hal-hal yang bersifat teknis pendidikan. Keberadaan organisasi orang tua siswa lebih banyak diperlukan untuk membantu dan mengatasi keperluan berbagai sumber daya dalam membina kehidupan sekolah, baik berupa dana, sarana, jasa, maupun pemikiran-pemikiran. Peranan organisasi orang tua siswa diharapkan pula dapat membantu pelaksanaan pembinaan kesiswaan, khususnya pelaksanaan program-program di luar kurikuler. Dari itu, guru-guru yang dipimpin oleh Bunda Widi di PAUD Alam ini memberi sikap positif ke wali atau orang tua, contohnya dengan memberi apresiasi dan terima kasih ketika orang tua sudah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dan sekolah PAUD Alam ini juga rutin melakukan parenting, meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini sempat terkendala. Dan parenting ini sendiri membahas terkait apa saja yang dipelajari anak di sekolah dan apa saja yang bisa dilanjutkan pembelajarannya hingga di rumah. Kerjasama antara PAUD Alam dan orang tua siswa juga ditunjukkan ketika waktu pendaftaran anak masuk sekolah, di mana PAUD Alam tidak langsung menerima anak-anak yang melakukan pendaftaran, tetapi berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua terkait program sebagai bentuk komitmen. Selama 1 pekan, peserta didik baru diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran tanpa biaya.
Dan apabila orang tua siswa dan anak merasa nyaman dengan pembelajaran di PAUD Alam, mereka baru dapat melakukan pendaftaran. Dalam membangun lingkungan dan suasana positif, PAUD Alam memberi gelar untuk anak dan orang tua siswa. Nah, untuk anak diberi gelar sebagai sang bintang dan orang tua diberi gelar ayah dan ibu hebat. Dan selain itu, terdapat konsep di sekolah PAUD Alam yaitu menghindari 3M, yaitu marah, melarang, dan juga merintah. Sekian pemaparan saya terkait internalisasi profesi kepala PAUD. Saya berharap video ini dapat memberikan inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman yang ingin menjadi kepala PAUD sehingga dapat mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjadi kepala PAUD. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.